Masih di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Segera melanjutkan program siar berikutnya. Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesah pagi ini bersama saya Dea yang akan menemani Sobat RPK 100.6 FM dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita Odah Bekesah, wadah etam kesah-kesah segalanya. Erau bukan sekedar pesta adat, melainkan cerminan perjalanan sejarah, kearifan lokal, dan identitas budaya masyarakat Kutai Kartanegara. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbudkukar, Erau memiliki makna yang mendalam sebagai ruang pembelajaran budaya bagi generasi muda, sekaligus wahana pelestarian nilai-nilai luhur warisan leluhur. Melalui prosesi dan tradisi yang syarat filosofi, Erau menjadi sarana edukasi, memperkuat karakter kebangsaan, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya daerah. Dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu peran pemerintah dalam pelestarian budaya Erau, sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Tauhid Afrilianur SPMSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat pagi Pak Tauhid. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Dan ini kan di bulan September, dan di bulan September Kutai Kartanegara ini kan mengadakan Festival Erau. Mungkin bisa dijelaskan atau bisa diceritakan Pak bagaimana peran Disdikbudkukar sendiri dalam Festival Erau ini Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi semua Sobat RPK. Sobat RPK Iya. di acara Odah Bekesah. Sebelum saya jawab, saya berpantun dulu. Oh, boleh Pak, boleh. Kutai itu berpantun dulu kalau Siap. acara tuh. Kalau dijawab, jawabnya grece. Grece. Jangan cakep, karena saya udah cakep. Oh iya, siap. Tambak karang betilam kesturi, Grece. tijaan sultan berpelas di malam hari. Grece. Tali cinde dan tali juita dijawat oleh para menteri. Ayo etam jaga adat, budaya, dan tradisi. Sebutin lagi lah. Boleh. Supaya masyarakat Biar semangat Pak, semangat. kita pendengar Sobat RPK semuanya. Belian besawai menjamu benua. Grece. Menjamu benua di telok rantaunya. Grece. Erau adat Kutai merupakan tradisi budaya menjaga marwah peradaban Nusantara. Luar biasa Udah pantunnya cukup Pak. 2 lah pantunnya kan. Baik, tadi terkait dengan apa sih perannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan San Erau. Satu, Dinas Pendidikan itu memang dinas pengampu terkait dengan kegiatan kebudayaan. Iya. Salah satunya adalah acara adat Erau. Itu merupakan salah satu agenda tetap pemerintah kabupaten yang ditempatkan di bidang kebudayaan. Jadi memang peran kita ya kita yang menyiapkan, kemudian anggarannya ada di kita juga, menyiapkan semua prosesinya, kemudian mendiskusikan dengan pihak kesultanan kapan mau dimulai acara Erau-nya, karena Erau itu tidak bisa pemerintah saja yang melaksanakan, karena Erau itu atas titah sultan. Jadi kalau sultan bilang, "Nggak usah aja Erau tahun ini," ya nggak ada Erau. Atau tahunnya harus ada Erau. Erau itu mulai tanggal berapa? Nah, biasanya kita Erau itu disamakan dengan HUT Kota Tenggarong yang ke-243. Nah, itu tahun ini 243 kalau salah, itu yang dijadikan patokan itu biasanya adalah tanggal 28 September. Iya. Dan Erau itu dilaksanakan kalau sekarang, kalau dulu kan lama sampai 40 hari. Sekarang ini 7 hari. Nah, itu sudah menjadi agenda tetap kami. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mendesainnya, menganggarkannya, kemudian kita melaporkannya kepada pihak kesultanan. Kapan Ayahanda Sultan kita kalau laksanakan Erau, kita sampaikan tanggalnya. Biasanya minggu ketemu minggu. Supaya pembukaannya di hari Minggu, belimurnya juga di hari Minggu, supaya tidak mengganggu waktu belajar anak-anak, kemudian juga
orang juga bisa datang pada saat Erau. Jadi tugas kami itu Ya. laksanakannya. Jadi ada dua. Jadi kalau masalah kesakralan Erau itu sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak kesultanan. Di bawah Ayahanda Sultan itu ada panitia tersendiri di kesultanan itu. Nanti boleh juga nanti bisa langsung memanggil pihak kesultanan untuk mendetailkan apa sih acara Erau itu detail di dalam. Karena itu kan kalau kami tidak menyentuh, walaupun kami tahu tapi kami tidak menyentuh sedikit pun terkait dengan masalah kesakralan Erau. Ya. Nah kalau kami hanya dari pemerintah dengan OPD terkait lainnya, itu tugasnya adalah satu menyiapkan acara pembukaan Erau, kemudian melakukan proses sosialisasi, kemudian memberitahukan bahwa pelaksanaan Erau ini, kemudian yang ketiga itu terkait dengan kegiatan berseperah, kemudian kegiatan berlibur, juga membantu di situ terkait dengan masalah keamanan, masalah pengaturan lalu lintas, jadi lintas OPD juga terlibat. Kemudian juga melaksanakan olahraga tradisional, lombanya yang dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi itu tugas pemerintah. Ya. Jadi kalau pemerintah hanya terkait dengan menyemarakkan Erau itu, kemudian masalah kesakralan sepenuhnya itu wilayah dari kesultanan. Ya. Kayak gitu. Baik, dan kemudian ini kan banyak stakeholder yang terkait Erau ini Pak. Mungkin selain Dispora tentang lomba ini, OPD mana saja Pak yang terkait? Ya sampai hari ini yang biasa memang melaksanakan hanya itu ya, Dispora. Dan Dinas Pariwisata saya belum tahu. Biasanya Dinas Pariwisata itu duluan mendahului festival Kota Raja kalau nggak salah. Tapi nggak tahu saya ke tahun ini apakah ada apa enggak. Kemudian OPD lain secara khusus di Erau ini ya terlibat semuanya sebenarnya. Tapi yang masalah seperti Dishub itu masalah pengaturan lalu lintas. Kemudian Satpol PP masalah keamanan. OPD lain itu terlibat terkait dengan masalah ya perlengkapan, maksudnya sekretariat daerah itu membantu terkait dengan perlengkapan apa segala macam. Kemudian OPD lain juga tugasnya yang paling penting itu berseperah, itu ikut meramaikan dengan menyediakan makanan kepada masyarakat untuk ikut berseperah. Kemudian OPD yang lain seperti BUMD juga, perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kutai Kartanegara ini, dan para camat juga, kemudian khusus ke lurah dan desa yang ada di wilayah Tenggarong, itu juga nanti terlibat pada saat proses belimbur. Jadi nanti kita pada saat proses belimbur itu, semua OPD akan menyiapkan tong-tong atau tempat-tempat air lah, air bersih. Karena kita selalu menjaga agar prosesi limburan itu tidak menjadi masalah. Iya. Apalagi kita kan biasanya kalau kita rapat kita sudah perhatikan ini tanggal berapa nih pelaksanaan belimburnya. Karena kan yang kita lihat itu adalah tanggal hijriyahnya bukan masehi. Kalau hijriyah itu kan kita tahu nih bulan mati bulan hidup gitu. Iya. Maksudnya nanti mau lihat air pasang apa air surut. Kalau air surut itu kan sangat membahayakan bagi peserta belimbur, karena dia ngambil airnya susah tuh. Iya. Di sungai yang Mahakam mungkin surut. Maka disediakan tong-tong tempat itu, nanti kita akan atur semua OPD itu nanti akan terlibat, ada titik-titik tertentu yang kita siapkan, diisi air bersih, baik itu mereka sendiri, dari pemadam kebakaran, dari BPBD atau dari sekitar masyarakat setempat. Makanya aku menyediakan supaya nanti prosesi belimbur itu orang menggunakan air bersih. Nah kita kan menghindari jangan sampai lagi pakai plastik, pakai air lumpur, nah itu sudahlah. Tapi selama saya melaksanakan Erau ini sudah alhamdulillah tertib, karena tadi keterlibatan semua unsur tadi, organisasi perangkat daerah juga, kemudian himbauan Sultan juga yang selalu kita sampaikan, dan masyarakat kita juga sudah mulai teredukasi lah. Karena belimbur itu memang sebenarnya juga bagian dari prosesi kita membersihkan diri nih. Nah itu kan ini sudah ya namanya juga anak-anak kadang-kadang. Sebenarnya prosesi belimbur itu hanya sebatas di wilayah museum, keraton sampai ke wilayah Timbau, dari kepala benua sampai pantatnya benua, buritnya benua. Burit benua itu ada di muka kantor bupati, tengah benua itu di muka museum, kepala benua itu ada di Mangkurawang.
Sebenarnya wilayah ini aja nih. Ini kan kita sampai masuk ke kota-kota nih, ke Iya, masuk dalam-dalam. ke dalam-dalam. Nah, itu sebenarnya kita tidak perkenankan. Iya. Nah, cuman kan kadang-kadang namanya anak kecil atau orang luar yang datang tanpa kita tahunya belimbur, darinya bangun tidur dia sudah belimbur karena dia sudah nggak mandi duluan. Nah, makanya kita menghimbau kepada masyarakat juga bahwa sebenarnya prosesi belimbur itu menunggu air tuli. Air tuli itu air yang diambil dari Kutai Lama setelah naga dilepas di sana, diturunkan. Nah, air itulah yang dibawa ke muka museum. Kemudian Sultan memulai prosesi naik ke tangga titi itu untuk melakukan proses belimbur awal. Kalau Sultan sudah memulai belimbur, baru dimulai belimbur itu sebenarnya. Iya. Nah, cuman kan itu jamnya sudah jam mungkin sekitar jam 10 lebih lah, Iya. jam 10 jam 11. Karena kan waktu dibawa naga itu kan naik kapal kan, naik Iya. kapal. Baliknya air tuli itu kan mobil langsung dipatpal supaya cepat. Iya. Nah, itu mungkin sekitar jam 10-an. Nah, ini kan kadang-kadang orang-orang lain sudah mulai belimbur nih. Wah, Iya, udah mulai rame, duluan. segala macam. Nah, cuman itu tadi kita terus mencoba mengedukasi masyarakat bahwa prosesi belimbur itu bagian dari kesakralan Erau sendiri. Karena disitulah Erau itu diakhiri dengan kita membersihkan diri sebenarnya. Makanya harus pakai air bersih dengan tata cara yang benar. Iya. Nah, makanya kita juga menghimbau, kemarin kita juga pada saat rapat terakhir sudah kita singgung kepada Satpol PP, kepada pihak keamanan, karena sering terjadi kasus-kasus yang tidak mengenakan lah. Ya memang kadang-kadang begini, saya juga mohon maaf nih saya sampaikan kepada khususnya kaum wanita lah ya. Kalau sudah acara prosesi belimbur itu jangan masuk wilayah kandang macan lah, maksud saya begitu. Jadi udah tahu nih wilayah belimbur nih, banyak orang Iya. pakai baju sembarangan, berduaan naik motor, menerobos jalur belimbur seperti itu, yang semuanya notabene laki-laki ya sudah tidak karu-karuan di situ. Iya. Itu maksud saya hindarilah. Kita kan nggak mungkin lah mengimbau, sudah jangan. Memang kita sudah siapkan lah keamanan, kemudian dari pihak Remaung, dari pihak Sempekat juga kita akan turunkan nanti mengedukasi jangan melakukan hal seperti itu. Cuman ya saya mohon maaf, karena kan pelecehan seksual itu kepada perempuan misalnya, bukan kepada laki-laki gitu. Iya. Makanya saya harapkan pada saat proses belimbur itu ya jangan berkeliaran seperti itu, malahan memasuki wilayah-wilayah yang memang dianggap brutal lah gitu kan. Ya kalau di depan museum segala macam itu banyak keamanan, mungkin situ lebih tertib gitu loh. Kalau mau dia di sana. Tapi kalau sudah melintas wilayah-wilayah Timbau sampai ke situ kan sudah betul-betul ini, jangan sampai naik motor menghindari kayak gitu, ngebut lah akhirnya jatuh segala macam. Nah, itu saya himbau sekali lagi. Kami tidak melarang kaum wanita untuk turun, ikutlah. Ikut. Cuman carilah tempat yang lebih aman gitu kan, supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kasus perkelahian juga sama. Iya. Karena itu biasanya main lempar biasanya. Karena makanya tadi tempat-tempat air segala macam itu kita harapkan kalau ingin melakukan proses belimbur tuh ya pakai gayung lah. Iya. Menyuruhkan kutai dia pakai gayung gitu nah. Jangan pakai plastik tuh, kadang kalau plastik gula tuh kan agak tebal tuh. Iya. Udah begitu besar, penuh, kalau dilemparin ke orang naik motor ya sakit lah gitu, pasti lalu marah. Nah kalau nggak mau marah jangan belimbur, jangan ikut. Iya. Saya tuh kalau nggak mau seperti itu juga kepada yang melempar juga saya jangan seperti itu, nggak seperti itu prosesnya gitu. Proses belimbur itu kita lewat saling melimburkan, saling membersihkan diri pakai gayung apa segala macam. Nah itu kita sekali lagi mengedukasi masyarakat hal-hal seperti itu. Makanya peran semua OPD itu terlibat di situ nanti pada saat belimbur. Kita sediakan tempat-tempat air supaya nanti airnya bersih, ada gayungnya, proses belimburnya juga bisa tertib seperti tahun-tahun yang lalu. Baik, dan kemudian bagaimana menghimbau masyarakat yang mungkin di area selain di Timbau itu Pak, kan biasanya mereka juga ikut menyiram masyarakat yang lewat juga itu Ya. Pak. Itu bagaimana menghimbau? Ya Pak? sebenarnya sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya prosesnya tidak seperti itu. Kami sudah seringkali, Sultan juga sudah seringkali menyampaikan maklumat sampai belimbur itu titah Sultan juga sudah disampaikan bahwa belimbur itu dibatasi wilayahnya di wilayah sini.
Tapi kan di wilayah-wilayah di dalam-dalam, ya sekali lagi saya sampaikan bahwa memang proses berlibur itu bagian yang selalu ditunggu pada saat proses rekal itu. Makanya sekali lagi harap maklum saja kalau misalkan di beberapa wilayah di dalam itu masih ada terjadi seperti itu. Cuman ya sekali lagi jaga berlibur tuh ngelibur orang. Orang, jangan anak kecil, ibu hamil, ibu artinya orang tua sudah bawa anak kecil atau ibu-ibu bawa anak kecil, ya dihindari hal seperti itu. Kan dilarang kan sebenarnya berlibur seperti itu. Nah, makanya pada saat proses berlibur juga saya mengharapkan kepada masyarakat yang tidak ada kepentingan terlalu penting jangan keluar lah. Gitu loh, jangan keluar kalau memang merasa kondisi tidak sehat, ya bagi ibu hamil, bagi yang anak-anak kecil. Nah, itu saya himbau ya kalau bisa tidak usah keluar. Nah, kalau memang harus keluar ya siap-siap lah. Pakai jas hujan kayak apa kayak artinya. Ya, karena itu saya sampaikan kita tidak bisa membendung antusiasme masyarakat gitu, merasakan nuansa berlibur itu walaupun sudah dibatasi gitu. Nah, kadang-kadang kan nanti ada yang kelahi tuh, nanti di Gunung Gandek misalkan di situ kan dilarang situ sebenarnya prosesnya. Situ juga sudah dilakukan. Maka saya bilang harapkan saya terus itu sama-sama maklum sajalah. Yang melakukan proses juga harus tahu aturan. Yang masyarakat yang tidak ikut ya juga harus tahu aturannya. Dalam artian udahlah ini memang anak-anak aja nih. Anak-anak bangun tidur sudah, orang belum acara prosesinya aja belum dimulai mereka sudah pada simbur-simbur orang lewat gitu. Nah, kepada orang tua ya diingatkanlah kepada anak-anaknya bahwa supaya nilai-nilai budaya yang diharapkan dari ERAU itu betul-betul tertanam, teredukasi di mereka. Kita bisa maklumi tapi kita tetap coba lakukan edukasi yang kepada masyarakat, saya kira itu. Baik. Dan kemudian bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan ERAU 2025 nih? Mungkin termasuk bagaimana dukungan Bupati sendiri, Pak? Ya, Pak Bupati sangat mendukung sekali. Artinya beliau juga yang sudah membuat surat edaran. Beliau sudah mendatangkan surat edaran kepada seluruh OPD, seluruh camat, untuk terlibat aktif. Kemudian himbauan Bupati juga kepada semua ASN, non-ASN, P3K, semua aparatur pemerintah, baik itu di kantor, di BUMD, di dinas badan semuanya. Dan kalau bisa ya masyarakat juga harusnya juga ikut. Selama 1 minggu itu menggunakan pakaian adat. Nah, selama itu 1 minggu dari tanggal 21 sampai 29 karena kita pelaksanaan ERAU ini sampai tanggal 29. Sampai tanggal 29. Jadi 28 itu kita berlibur, tanggal 29 itu ini agak khusus sedikit ya, khusus. Biasanya memang kita kan tanggal 28 itu pada saat itu HUT Kota Tenggarong. Hari itu biasanya sidang paripurna DPR dan ziarah ke makam pendiri Kota Tenggarong. Nah, karena bertepatan dengan berlibur, maka digeser nih. Nah, tahun ini agak spesial nih, karena biasanya kita majukan ke tanggal 27. Tahun ini atas permintaan Ayahanda Sultan dimundurkan ke tanggal 29. Memang 29 itu baru berakhir. Sakiranya ERAU itu adalah merebahkan tiang ayu. Merebahkan tiang ayu itu pagi Senin. Jadi kita berlibur Minggu, malamnya masih ada acara di Kesultanan, bepelas malam terakhir. Besok pagi itu jam 9 itu merebahkan tiang ayu di keraton. Setelah itu selesai prosesnya ERAU. Nah, tahun ini di ziarah makam itu kita taruh di tanggal 29. 29 dan sidang paripurna juga di tanggal 29. Kenapa? Karena Sultan ingin ikut. Dulu-dulunya Sultan itu nggak bisa ikut. Kenapa? Karena Sultan itu selama proses ERAU berlangsung semenjak tiang ayu didirikan, beliau itu betuhing menyuruh itu di kau ginjak tanah nih nah. Nah, jadi prosesi ziarah makam dan paripurna beliau itu tidak pernah ikut. Nah, tahun ini karena selanya pas waktunya cuman pas waktu itu bisa maju mundur 1 hari, nah beliau minta dan disetujui oleh kawan-kawan dari DPRD. Jadi paripurna insya Allah nanti akan dihadiri oleh Sultan langsung karena beliau sudah tidak betuhing lagi, sudah
udah selesai, jadi bisa turun ke tanah, jadi bisa mengikuti proses itu. Baik, luar biasa sekali. Dan menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak. Namun kita akan jeda sejenak dulu, Pak. Baik. Kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tanganmu. Sobat, tahukah kamu baju adat adalah simbol kebanggaan dan identitas budaya kita? Setiap daerah memiliki desain dan makna yang unik, mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa. Mari kita bangga mengenakan baju adat kita, baik dalam acara khusus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baju adat bukan hanya pakaian, tapi juga bentuk penghargaan terhadap warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga dan lestarikan. Dengan mengenakan baju adat, kita ikut memperkenalkan budaya Indonesia yang kaya akan keindahan dan keberagaman. Tidak ada salahnya untuk menunjukkan kebanggaan atas asal-usul kita, apalagi saat merayakan hari-hari penting seperti pernikahan, pesta adat, atau upacara budaya. Dengan mengenakan baju adat, kita tidak hanya mengenakan kain, tapi juga nilai dan sejarah yang mendalam. Jadi, ayo tetap bangga dan lestarikan budaya kita dengan mengenakan baju adat Indonesia. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Dari puncak Rondong Demak, 100.6 FM. Pilihan terbaik. 100.6 RPK Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Baik, Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Pak Tauhid dengan tema kita pada pagi hari ini, peran pemerintah dalam pelestarian budaya Erau.
Baik, kita lanjut Pak tentang boleh. pembahasan tentang ERO. Kan tadi kita sudah membahas tentang dukungan pemerintah daerah. Dan kemudian bagaimana alokasi anggaran terkait ERO ini Pak? Ya saya nggak tahu detailnya angkanya. Yang pasti anggaran di kami itu ada dipisah. Jadi kalau untuk kesultanan itu ada dana hibah tersendiri. Jadi makanya saya katakan tadi pemisahannya itu jelas. Iya. Jadi untuk acara kesultanan itu ada hibah sendiri yang mereka kelola sendiri, laksanakan sendiri, yang kita tidak bisa sentuh campuri karena itu memang betul-betul wilayah kesakralannya. Iya. Dan kita hanya ikut menyaksikan, kalau disuruh hadir apa segala macam, karena itu memang wilayah yang tidak bisa kita sentuh karena itu kesakralan. Nah kalau kita sendiri memang anggaran tahun ini ya menurun lah ya dibanding tahun lalu karena memang kondisi keuangan kita, tapi kita tetap dengan anggaran yang ada, dengan tetap menjaga kondisivitas keuangan kita dan dengan kesederhanaan yang ada, tapi tetap kita coba menjaga kemeriahan dan kesakralan ERAU itu tetap terlaksana gitu. Nah jadi pembukaan itu tanggal 21 itu nanti insya Allah kalau tidak ada halangan Ibu Menteri Pariwisata yang akan datang. Nah, itu kemarin sudah dikonfirmasi oleh pihak Kesultanan karena kebetulan pihak Kesultanan sudah presentasi di Kementerian Pariwisata pada saat itu karena kaitannya dengan agar kegiatan ERAU ini harus masuk ke dalam agenda nasional. Dan itu kebetulan juga informasinya suaminya Ibu Menteri itu masih ada keluarga Bunda Ratu kalau tidak salah. Itu nanti bisa dikonfirmasi lah. Nah jadi beliau nanti akan datang dengan biaya sendiri katanya, beliau datang pada saat pembukaan nanti dan akan memberikan sambutan. Jadi pembukaan ERAU itu ada dua. Pertama di museum di Keraton tanggal 2 pagi itu di penyalaan brong segala macam juga ada di situ. Itu secara sakralnya itu seperti di situ. Kemudian di pembukaan dari sisi pemerintah untuk agar masyarakat juga bisa menyaksikan itu di Stadion Nondemang dan itu Menteri akan memberikan sambutan. Karena pakemnya ERAU itu adalah yang membuka ERAU itu adalah Sultan. Jadi titah Sultan tidak akan pidato di situ. Beliau tuh hanya membacakan satu lembar titah beliau menyatakan bahwa ERAU itu dimulai. Itu. Jadi Sultan tidak akan pidato, hanya menyatakan membacakan titahnya bahwa ERAU itu dimulai. Jadi siapapun menteri datang, ya bahkan ya mohon maaf, walaupun presiden pun datang itu hanya bisa memberikan sambutan. Karena pakemnya yang tetap membuka ERAU itu adalah titah Sultan. Nah itu tanggal 21 di Stadion Nondemang. Situ nanti akan dimeriahkan dengan kirab budaya dan seserahan dari masing-masing kecamatan. Karena itu sebenarnya kan ERAU itu kalau dulu ERAU itu orang dari Hulu Mahakam tuh datang naik kapal, bawa buah hasil bumi mereka dibawa diserahkan ke Kesultanan dan oleh Sultan itu dibuatlah makanan jamuan untuk masyarakat. Itu sebenarnya seperti itu gitu. Yang pakemnya ERAU yang sebenarnya seperti itu. Nah, cuman sekarang ini kan sudah bergeser zamannya apa segala macam. Nah, tapi prosesi itu tetap kita coba munculkan dengan adanya kirab dan seserahan. Kita di kecamatan membawa mungkin hasil buminya, ubi misalkan, padi, beras itu diserahkan kepada Sultan sebagai simbol suaka kita kepada Sultan. Karena Sultan itu adalah orang tua kita dan kita bersuaka itu kepada Sultan sebenarnya seperti itu. Karena beliau itu adalah pemegang adat tertingginya kita itu beliau. Kita juga bersuaka ke beliau. Nah makanya kirab dan seserahan itu bagian dari prosesi yang ingin kita munculkan bahwa seperti inilah sebenarnya kita dengan orang tua kita, Sultan kita, ayahanda kita seperti itu. Seserahan itu. Nah itu di tanggal 21. Dan tanggal 21 juga nanti pembukaan expo. Expo di halaman parkir Stadion Nondemang. Di situ juga terlibat semua OPD, BUMD kita, semua kita, Bupati juga sudah memberikan surat edaran agar mengikuti expo itu supaya nanti sambil memeriahkan karena nanti ada panggung di situ, ada pentas seni, ada lomba,
ada pentas seni, semua nanti akan ditaruh dipusatkan di Stadion Rendang Demang supaya lebih situ. Kemudian UMKM kan bagian sana itu juga bagian dari kita bagaimana proses RAU ini berlangsung tapi bisa menghidupkan juga UMKM kita yang ada di Kota Ikanegara. Kemudian selanjutnya Beseprah itu insya Allah tanggal 15 hari 25 kata hari Kamis. Kamis itu dimulai jam 8 lah biasanya. Itu nanti akan diikuti semua OPD yang siapa saja boleh, kelompok-kelompok masyarakat mau ikut silahkan. Nah kita himbau kepada OPD itu sudah kita buatkan surat edarannya juga berdasarkan dari surat Bupati bahwa minimal tuh 20 untuk sendiri, 30 itu untuk masyarakat. Jadi sebenarnya Beseprah itu dulu prosesnya adalah Sultan tuh mengajak makan seluruh masyarakatnya gitu. Ya kita ini juga walaupun OPD kita juga masyarakat kan, tapi kita yang menyediakan. Nah masyarakat yang kita dahulukan gitu untuk duduk. Jadi kita sampar di gitu, kemudian silahkan masyarakat dulu duduk. Nah, barulah kita yang kawan-kawan OPD yang ikut di situ. Jadi jangan juga nanti teman-teman OPD menyediakan duduk sendiri gitu, masyarakat nggak boleh ikut. Satu salah. Kayak kita buat aturannya 30 itu porsi masyarakat, 20 porsinya OPD gitu. Nah, cuman di dalam kegiatan Beseprah ini ya saya menghimbau lah pada kesempatan ini kepada masyarakat juga, Beseprah itu bukan bungkus makanan. Beseprah itu maksudnya makannya di situ, makan rame-rame, makan rame-rame sampai habis. Bukannya dibungkus. Ini belum acara Beseprahnya sudah kreseknya sudah masing-masing penuh ini. Nah itu yang kita himbau kepada masyarakat. Kegiatan Beseprah itu adalah proses di mana Sultan menjamu masyarakatnya bersama bupati segala macam di situ. Nah, kemudian nanti akan ada prosesi seremonial sedikit lah di situ. Kemudian dia akan ada pemukulan kelentongan itu, kelentongan. Nah itu baru dimulailah proses Beseprah. Nah kalau sudah itu masing-masing OPD bawa kentongannya tuh, kentongan kayak ronda itu kentongan itu dibawa. Nah kalau sudah Sultan dan Bupati sudah memukul kentongan, sudah semuanya memukul, silahkan makan. Nah kita harapkan tertib, kemudian sekali lagi saya harapkan ini tidak dalam proses bungkus-membungkus makanan. Dan kemudian makanan juga kalau bisa tuh diatur lebih rapi. Jangan juga bentuk makanan seperti tumpeng besar gitu, berebut di situ ya kan. Kan supan juga ya tadi makan kalau manoknya seekor, ada yang enggak pahanya, ada yang enggak kepala berebut di situ juga dia rame. Ini kan bukan rebut-rebutan makanan sebenarnya, ini proses makan gitu. Makanya kalau bisa dipermudah lah. Nah, cuman makan dengan tertib sampai selesai, sambil bercerita, apa segala macam. Nah, itulah bentuk dari proses bagaimana Sultan itu menjamu masyarakat. Jadi saya himbau kepada masyarakat, sudah jangan jual tapi banyak bungkus-bungkus dulu, makan dulu lah. Makan. Kemudian saya himbau kepada OPD, nanti ada surat juga kita sampaikan, menyediakan terpal, nanti ada yang sudah diatur tata letaknya, dan kemudian membawa plastik kantong sampah supaya nanti selesai acara itu kita sudah bisa langsung bersih. Jadi dari sama-sama kasihan juga teman-teman kita dari DLHK yang harus mengcover itu. Jadi kita harapkan semua OPD peserta juga membawa kantong sampah untuk memungut sampah setelah acara prosesi Beseprah itu. Baik. Dan kemudian sejauh ini sudah berapa persen Pak persiapan untuk RAU sendiri? Dan untuk tema tahun ini Pak? Ya tema tahun ini adalah menjaga marwah peradaban Nusantara. Menjaga marwah peradaban Nusantara, luar biasa. Kenapa kita beri tema itu? Karena memang sekali lagi kita ini kan dulu adalah negara Nusantara ya. Dari segala macam suku, bangsa bersatu. Makanya kalau di kitab kita di Kutai Kartanegara ini ada kitab Pancaselatan dengan Brajaniti itu kita Bhinneka Tunggal Swaka. Nah kalau di kita kan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Kalau salah begitu lah kalau di kitabnya kita. Kalau di
kita Bhinneka Tunggal Ika itu membentuk yang namanya Nusantara sekarang ini. Nah, jadi identitas daerah itu adalah dengan budayanya itu. Makanya kita menjaga proses budaya ini, tradisi adat kita ini untuk menjaga di identitas kita gitu. Nah, dengan kita menjaga marwahnya, identitas kita, peradaban kita ini, insya Allah kita itu akan bisa merajut bagaimana membangun satu Nusantara ini lebih kuat. Makanya tema itu yang kita angkat, kita juga ada di wilayah IKN, makanya situ selalu harus kita munculkan bahwa Kutai Kartanegara ini menyambut IKN dengan baik. Makanya peradaban Nusantara itu mungkin sekarang akan dipindahkan di IKN. Nah, kita sebagai daerah Kutai Kartanegara itu juga harus menjaga marwah kita supaya identitas kita ini tidak hilang. Karena kalau kita saja tidak bisa menjaga identitas daerah kita, muncul IKN, muncul budaya yang lain, identitas kita hilang, maka yakin dan percayalah budaya kita akan hilang dan identitas kita itu juga akan hilang. Makanya kita munculkan tema menjaga marwah peradaban Nusantara itu. Baik. Dan sudah sejauh mana persiapan Siapan RL ini, kita Pak? sampai hari ini, kalau secara teknis ya, teknis itu kan masih 2 minggu lagi nih. Masih 2 minggu lagi. Tapi kalau untuk proses pembukaan itu latihan anak-anak sudah berjalan sampai hari ini sudah berjalan. Tinggal 2 minggu ini lapangan juga sudah dipindahkan karena pada saat proses ERAU ini juga ada Bupati Cup, sepak bola Bupati Cup. Nah, Bupati Cup itu juga bagian sebenarnya dari kegiatan ERAU. Cuma tahun lalu tidak dilaksanakan. Nah, tahun ini dilaksanakan. Tapi karena memintanya itu setengah kompetisi jadi lama. Nah, makanya sudah dibuka bukan Bupati Cup-nya. Sebentar dipindah ke Haji Imbut nih. Nah, pada masyarakat silahkan nonton kecamatannya yang main. Itu sudah kita share lewat media-medianya ASKAP. Itu di Stadion Haji Imbut. Sampai prosesi di sini selesai pembukaan. Jadi ini sudah dikosongkan lapangan, sudah steril. Salah persiapan anak-anak nari saya pantau itu sudah 60% sudah selesai lah. Kereonya tinggal pematangan. Kemudian kalau terkait dengan kegiatan yang lainnya, saya pikir itu sudah tinggal menunggu hari H saja. Ya, kita kan dari distrik juga sudah menyiapkan surat hari ini. Surat edaran Bupati sudah keluar, kita tinggal menindaklanjuti. OPD juga saya pikir mereka sudah hafal mati juga lah urusan ERAU nih. Kalau berseprah tuh udah tahu lah apa sih harus disiapkan. Nggak perlu diajari, cuma mengingatkan saja lagi. Kemudian menunggu pembukaan, baju sudah siap, mungkin pasti pembukaan pakai baju adat lah. Ya kan, nggak mungkin pakai baju kosoblong juga hadir di situ kan. Nah, cuma karena kita ini juga ada rembuk nasional KTNA, ya, nanti para peserta juga nanti kita akan hadirkan di acara pembukaan nasional. Jadi persiapan kita sampai hari ini kalau dari dinas sudah ya 70% lah. Baik. Tinggal menunggu hari H pelaksanaan saja lagi. Baik. Berarti perbedaannya dengan tahun lalu adalah adanya rembuk KTNA dengan Bupati Cup dan hadirnya Menteri Pariwisata. Ya, 3 itulah. Mungkin selain itu mungkin ada lagi yang berbeda, Pak, untuk tahun ini. Ya, kalau acara kalau kesakralan ERAU tidak ada yang berubah ya. Tetap aja ya, tinggal tambahan acara aja, mungkin tidak ada yang selain Piala Bupati Cup. Kemudian ada kedatangan menteri tahun ini dan itu memang atas keinginan menteri sendiri datang. Kemudian adanya rembuk KTNA nasional yang dimulai tanggal 19. Mereka lebih dahulu pembukaannya. Dan nanti pesertanya akan diikutkan di pembukaan ERAU. Tapi mungkin nggak semuanya karena mereka juga ada agenda-agenda lainnya. Mereka tanggal 22 kan selesai itu rembuk KTNA, cuman bupati kepala daerah mungkin yang peserta rembuk KTNA juga akan ikut di pembukaan. Saya kira itu saja mungkin hal yang berbeda ya dari tahun yang lalu. Baik, dan kemudian apakah ada program khusus dari Disdikbudkukar sendiri untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang ERAU ke dalam kurikulum sekolah, Pak? Ya, secara khusus tidak ada ya. Tidak ada secara khusus, artinya ada terkait dengan materi itu nggak ada. Tapi kita kan ada muatan lokal bahasa Kutai kan. Itu lebih kepada item yang kita parsialkan gitu.
Jadi kita ingin penguatan tentang bahasa, ya kita lakukan seperti itu. Kalau ERAU itu kan mereka kita harapkan ke sekolah-sekolah juga pada saat ERAU itu mereka mengetahui dengan baik, ya paling tidak guru-guru seninya, bahas sekolah juga bisa, ya anak-anaknya. Karena kami begini, agak rumit ya, kami juga tidak mau meliburkan anak ini 1 minggu. Beda dengan Bali ya. Kalau di Bali itu kan memang kalau setiap agenda-agenda besar itu semua diliburkan. Cuma kita ini belum berani sih menerobos itu sebenarnya. Harusnya kita liburkan anak-anak sekolah biar mereka tuh mengikuti semua prosesi ini gitu loh. Ya tapi ya kami sementara ini kita himbau sajalah mengikuti, mungkin menonton museum, kegiatan museum di malam, karena kegiatan Sultan lebih banyak di malam di keraton itu. Udah ikut acara pembukaan, ikut serta, nanti pelajar kita akan ikutkan. Nah, cuma karena tempat tribun tuh tertutupnya terbatas, sehingga mereka harus di samping itu nanti harus bawa payung lah, supaya nggak kepanasan, panas juga hari itu. Walaupun pembukaannya hambat kan, tambah naik ke atas kan panas. Nah, anak-anak kita akan coba hadirkan dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tenggarong ini untuk menonton kemeriahan itu. Kemudian kami juga menghimbau kepada sekolah-sekolah, ya diajaklah anak-anak itu kalau ada jadwal olahraga tradisional lombanya, diajaklah nonton gitu. Sebenarnya kita harapkan mereka menonton supaya mereka tahu, oh ini loh olahraga tradisionalnya Kutai. Ini loh acara tariannya itu kan acara expo malam, itu ada tarian, tampilan kesenian tradisi kita. Nah itu harapannya seperti itu. Walaupun sebenarnya untuk mengedukasi itu di ERAU itu, selain di ERAU juga selama ini kan di ekspresi budaya yang ada di Taman Tanjung juga sudah ada sebenarnya setiap malam minggu. Anak-anak kita juga tampil segala macam. Jadi banyaklah hal yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi siswa kita. Cuma untuk ERAU ini ya Pak, yang insya Allah kalau anak-anak SD kelas 6, 5, kemudian SMP sudah paham lah. Apalagi sudah belimbur tuh paling paham sudah anak-anak itu kalau sudah sampai belimbur itu. Dan kemudian ini kan persiapannya sudah 70% ya Pak ya. Dan kemudian apakah ada tantangan atau kendala tersendiri Pak dalam mempersiapkan ERAU 2025 ini? Ya, sampai hari ini kalau di kami tidak ada hal yang rumit ya, tidak ada hal yang rumit, hanya koordinasi saja. Mungkin sambil kita meeting kecil, masalah undangan, masalah tempat duduk, masalah pengaturan tamu, apa segala, cuman begitu saja. Ya lebih dimatangkan, lebih kepada pematangan saja. Artinya finishing, oh seperti ini, jumlah tamu sekian, ada nanti tempat duduk, cuma begitu saja. Tidak ya. Kemudian hanya mengatur lokasi berseperada pasti di jalan di depan museum, kita tinggal ngatur tempatnya si A, si B, OPD di mana, cuma gitu saja. Finishing saja yang nanti akan kita share kepada semua peserta gitu. Baik. Dan ini menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Namun kita jeda sejenak lagi dulu Pak. Baik. Kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Guys, antri bukan hanya tentang menunggu giliran,
Ini adalah bentuk kesopanan dan saling menghargai. Saat kita antri, kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan haknya dengan adil. Ini adalah bagian dari sikap menghormati sesama dan menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi semua orang. Di setiap tempat, baik itu di kasir, di halte bus, atau di meja pelayanan, kita tunjukkan sikap yang baik dengan antri dan sabar. Antri itu penting, antri itu sopan, antri itu budaya kita. Teruslah berbuat baik di setiap kesempatan. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. .6 FM RPK Kutai Kartanegara. 100.6 RPK Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Baik Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Pak Tauhid dengan tema kita pada pagi hari ini, peran pemerintah dalam pelestarian budaya Erau. Baik Pak, dan di media sosial saat ini kan lagi ramai tentang lagu Erau nih Pak, lagi berseliweran ini Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana proses lagu itu dan bisa menjadi sebuah lagu atau jingle. Ya, terima kasih. Jadi saya juga terima kasih kepada kawan-kawan dari komunitas musisi Kota Raja ya, di bawah koordinasi Bang Wawan dan dengan Dian Nebula. Jadi mereka mengajak, wah ini perlu nih, masa sih sebuah event besar nggak punya single gitu kan, jingle-jinglenya gitu kan. Wah, boleh saya silahkan. Hanya kita coba ramu dengan sepekat Kawan Kutai, buatlah itu. Jadi di bawah kebutuhan saya petinggi sepekat ya, kita gunakan sepekat yang memang konsen kepada budaya. Jadi kita dengan komunitas Kota Raja, lagu Erau itu adalah lagu lama sebenarnya, diciptakan oleh Pak Ahmad Sopyan almarhum. Beliau itu dulu musisinya Kutai ya, pemain gambus yang sangat terkenal dulu. Dulu disebut Ahmad Gambus, dikenalnya seperti itu. Nah, kita sudah datangi juga pihak keluarga, kita minta izin bahwa lagu ini kita harus aransemen ulang lah musiknya kan, karena dia tidak lagi original, karena nanti harus dibuat jingle. Nah, dibuatlah itu jadi sebuah jingle Erau. Jadi itu Pak Ahmad Sopyan yang menciptakannya sebagai official theme song atau jingle song lagu Kutai. Jadi itu kawan-kawan dari komunitas musisi Kota Raja di bawah koordinasi Bang Awan Indrawan dan Dian Nebula. Jadi itu yang buat, kemudian muncul ide, coba dibuat klipnya gitu kan. Ya supaya petinggi sepekat dengan Sultan nih ada nampil lah. Ya saya bilang, kita nih kan juga bukan pemain film gitu ya, tapi terserah. Ya dia sebenarnya Pedikop itu menggambarkan prosesi Erau itu dari awal. Cuma karena memang durasi waktu lagu dan tampilan kan tidak mungkin penuh tuh ya. Ya, prosesi Erau itu kan dari kita mulai
Titi Bendenya. Titi Bende itu memberi pengumuman, menjamu benua sampai mendirikan Ayu, sampai kepada prosesi merebahkan Ayu kembali baru selesai era. Nah itu coba kita tampilkan di klip itu, sehingga kalau nanti kalau di YouTube itu ada yang penuh 3 menit lebih, itu prosesnya Erau, kelihatan Erau, cuma jadi seling. Nah kalau itu kan saya nggak paham lah, tinggal produser kan artinya mengatur supaya klip itu hidup seperti apa. Nah itu aja. Jadi ya harapannya supaya era tahun ini tuh lebih punya warna tersendiri lah. Adanya jingle itu paling tidak era itu bukan hanya sebuah tampilan ada, tetapi juga ada yang diingatkan untuk merekat kita dengan ada jingle-jingle era tersebut untuk meramaikannya. Harapan kita seperti itu sih. Harapan semoga itu diterima oleh masyarakat lah terkait dengan jingle itu. Baik, dan berarti ini nanti akan di launching di saat pembukaan era, Pak? Oh sudah di launching. Oh sudah di launching. Hari Minggu kemarin sudah pada saat kita press release kita sudah launching itu. Makanya sudah bersebaran kan. Luar biasa. Karena kita betul. sudah ya kan launchingnya juga nggak perlu motong kambing kan. Jadi cukup disampaikan sajalah. Ya ini ada jinglenya gitu loh. Cuman itu adalah saya dikasih tahu tuh ada bentuk YouTube, ada bentuk TikTok, ada bentuk apa tuh ya. Itu kan teman-teman yang lebih paham lah. Gitu. Baik, dan kemudian bagaimana Erau berkontribusi terhadap penguatan identitas budaya dan karakter untuk masyarakat Ukar sendiri, Pak? Iya, sekali lagi tadi di awal saya sudah sempat singgung bahwa identitas bangsa kita ini salah satu adalah budaya. Identitas daerah itu juga salah satunya adalah budaya selain simbol-simbol yang lainnya. Nah, budaya itu kan banyak. Budaya itu ada di dalamnya tuh ya ada seni, ada tradisi, jajak, apa segala itu adalah bagian dari budaya. Nah, ini makanya Erau itu adalah budaya. Di dalamnya itu ada adat, tradisi. Erau ini adalah bagian dari sebuah budaya yang harus kita pelihara. Makanya tadi temanya itu menjaga marwah peradaban. Karena kalau Kutai Kartanegara ini memang banyak sekali adat budaya, tapi Erau inilah yang paling menyolok lah dibanding dengan adat-adat yang lain. Dan ini sudah menjadi sebuah warisan budaya tak benda yang sudah ada sertifikasinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sudah ada. Erau ini sudah 3 tahun yang lalu sudah tersertifikasi. Di Erau ini betul-betul adalah bagian dari proses kita menjaga marwahnya. Makanya kalau bagaimana kontribusinya sih Erau ini kepada identitas, menjaga identitas ya. Erau itu kalau sampai kita tidak laksanakan, kita khawatir identitas kita itu akan hilang. Kenapa? Dari Erau itulah kita terus mencoba mengajak kepada anak-anak muda, kepada masyarakat, jaga terus Kutai loh. Orang kan kalau datang ke tanah Kutai ini apa sih? Apa sih Kutai itu? Mana sih tariannya Kutai? Mana sih kuenya Kutai? Apa sih makanannya orang Kutai? Kan dicari itu. Mana ada orang datang ke sini mencari makanannya, mana makanan suku ini, pasti yang dicari adalah Kutai. Nah makanya Erau itu bagian dari salah satu cara kita untuk menjaga identitas daerah Kutai Kartanegara ini. Eraulah yang mempersatukannya, Eraulah yang menjaganya, Eraulah yang harus kita lestarikan. Eraulah sebagai bentuk kita bahwa kita ini betul-betul konsen, betul-betul serius bahwa di sini ada sultan yang kita memang sudah diakui, sudah ditabalkan, harus kita hormati sebagai orang tua kita. Kita harus jaga marwah itu. Dan yang bisa memegang marwahnya daerah ini adalah sultan. Kan tidak mungkin saya gitu, walaupun saya kepala dinas, bupati misalkan orang Kutai, tidak bisa juga. Karena marwah sultan itu berasal dari leluhur kesultanan. Maka yang punya jalur itu ya sultan. Makanya suka tidak suka sultannya ada, ya inilah sudah. Beliaulah yang memegang tertinggi masalah adat itu. Makanya tidak ada salah kalau kita selalu apa-apa sowan kepada sultan, apa segala macam. Bagian dari proses kita menjaga adat tradisi, sultan orang tua kita, sultan tempat kita meminta nasihat, sultan tempat kita artinya minta ya segala macam lah. Dalam artian
sebagai orang tua, sebagai orang yang pewaris tanah leluhur, tanah Kutai Kartanegara ini, beliaulah pemegang identitas ini, kita harus jaga. Nah, erau, makanya sekali lagi dari awal saya katakan, erau itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau eraunya sultan tidak bersepakat dan tidak bersetuju dengan itu. Makanya saya katakan tadi, siapapun yang datang, silahkan. Mau pidato silahkan, tapi tetap yang menyatakan erau ini dimulai itu adalah sultan. Disitulah kita menjaga identitas kita. Baik, luar biasa sekali. Dan kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Dan mungkin boleh sedikit disampaikan pesan dan harapan untuk masyarakat Kukar sendiri, terkhusus untuk generasi muda juga Pak. Ya, kepada pemirsa, kepada pendengar Odah Bekesah ini. Dan kesempatan yang baik ini saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, memang sering kali kami banyak ya upaya yang kita coba lakukan. Tapi sekarang ini saya perhatikan sudah mulai trennya naik gitu. Trennya naik. Kita bikin lomba aja, lomba tingkilan, lomba tarso, lomba apa, itu udah antusiasnya banyak sekali pesertanya. Artinya sudah perkembangan budaya ini betul-betul diperhatikan dengan adanya komunitas, kelompok-kelompok seni, itu menunjukkan bahwa satu daerah itu sudah berkembang maju. Ya memang kondisi hari ini kita tidak bisa berharap bahwa semua anak muda apa segala macam itu mau mencintai budayanya. Yang jelas sekarang ada duta budaya. Kita setiap tahun melakukan proses itu untuk menciptakan anak-anak muda yang yang bisa menjadi role model lah gitu. Nah, makanya itu ada duta budaya kita, Sadi Sangkaka namanya kalau kita di Dinas Pendidikan. Kalau di pariwisata itu duta wisata. Itu bagian daripada proses pemerintah untuk mengajak anak-anak muda kita untuk mengenal tentang daerah ini dengan baik. Baik itu adatnya, budayanya, objek wisatanya, dan segala macam hal yang ada di tanah Kutai Kartanegara ini. Makanya saya mengajak kepada anak-anak muda, ayo kita sama-sama sambil kalian terus menjalani dunia yang semakin berkembang maju ini, tapi di satu sisi kita juga harus menjaga identitas kita. Sekali lagi, karena kalau kita tidak menjaga, apalagi anak-anak Kutai sendiri, anak-anak muda itu sudah tidak peduli dengan budayanya, apakah kita mau seperti Betawi, ya mohon maaf, kehilangan identitasnya karena ada IKN di situ. Kita ada IKN, jangan sampai kita warga Kutai Kartanegara ini kehilangan jati diri kita karena kita tidak menjaga identitas itu. Maka saya ajak kepada semua masyarakat, ayo kita ramaikan erau ini, dan kepada seluruh kelompok-kelompok seni budaya, silakanlah kalau kalian ingin tampil di erau ini, ya mohon maaf kami tidak bisa mendesain mungkin ya untuk melibatkan seperti apa, tapi silahkan kalau ingin ikut tampil, kami mau tampil di sini nih, kami mau tampil di wilayah Penu di sini segala macam, silahkan saja. Ayo kita ramaikan setiap hari Basana Erau itu dengan mengenalkan kelompok-kelompok seni, kawan-kawan. Harapannya itu, sekali lagi, ayo masyarakat kita ramaikan dan kita songsong Erau tahun 2025 ini, dan kita selalu berdoa semoga kegiatan ini diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjalan sukses dan lancar, dan semoga identitas kita sebagai daerah itu bisa terjaga dan masyarakat Kutai Kartanegara ini bisa hidup damai dan sejahtera. Saya kira. Baik, terima kasih Bapak Taufik sudah berkenan hadir dan membersamai di Odah Bekesah hari ini. Semoga generasi muda dapat semakin mengenal, mencintai, dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap prosesi adat. Semoga Erau terus menjadi sumber inspirasi bagi pendidikan budaya, mempererat persatuan, serta memperkaya khasanah kebudayaan bangsa Indonesia di tengah arus modernisasi. Dengan semangat kebersamaan, mari kita jaga dan wariskan tradisi Erau agar tetap hidup dan berkembang untuk generasi mendatang. Dan akhirnya saya Dea Faradila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Odah Bekesah selanjutnya. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Odah Bekesah hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.